HB yang lain yang tidak stabil, yang nggak seharusnya. Kenapa yang banyak adalah thalassemia beta? Karena semua HB itu ada rantai alfanya. Artinya kalau mereka kena thalassemia alfa, kebanyakan sudah meninggal sejak janin, sejak dalam kandungan, jarang yang survive untuk hidup. Gitu ya. Jadi hampir semua thalassemia mereka ini adalah thalassemia beta. Nah kalau tadi ibu tanya gimana sih taunya ini penyakit gara-gara virus bukan sih? Jawabannya bukan. Ini murni penyakit genetik yang diturunkan. Cara mengetahuinya, ketika kita periksa darah, kalau ibu pernah cek lab, medical check up, semua orang pasti pernah ya. Kita kan lihat di situ data HB kita berapa? Oh 12, 13. Oh rendah nih, nggak normal 8. Nah ketika HB rendah, maka saya sebagai dokter di bawah-bawah itu ada angka-angka yang jarang bapak ibu perhatikan. Ada yang namanya MCV, ada yang namanya MCH. Biasanya penderita thalassemia sel darahnya itu bentuknya kecil dan warnanya pucat. Jadi nilai MCV-nya dan MCH-nya rendah. Ketika melihat orang HB-nya rendah dan MCV dan MCH-nya rendah, cuma dua yang ada di pikiran saya, antara orang ini kekurangan zat besi, jadi anemia defisiensi besi yang sering pada perempuan, atau thalassemia gitu. Nah, gimana cara dokter tahu ini thalassemia atau bukan? Ada satu pemeriksaan lagi namanya elektroforesis hemoglobin. Dari elektroforesis ini akan kelihatan HB Anda yang 8 atau 12 itu rantainya yang mana sih yang kurang? Yang tadi saya bilang, oh ternyata yang ini rantai betanya yang kurang, bener nih thalassemia. Terdiagnosislah dia thalassemia. Jadi thalassemia bukan satu penyakit menular yang karena infeksi virus, bukan karena bakteri, dia benar-benar satu kondisi genetik. Cuman yang menarik, tadi ibu udah dengar beberapa nih. Ada yang thalassemia dari bayi, bener nggak? Ya, tadi ibu 6 bulan. Ada juga yang baru thalassemia di umur 50. Pernah dengar nggak? Ada. Kenapa? Karena beratnya itu beda-beda. Jadi ada orang yang thalassemia minor istilahnya dulu disebutnya, atau sekarang sebenarnya non transfusion dependent. Jadi ada orang thalassemia yang nggak butuh transfusi rutin, HB-nya lepas saja tuh 11 mungkin. Nah itu cadangan HB-nya masih lebih banyak. Sampai satu titik dia nggak tahan lagi di umur 50 baru akhirnya dia butuh transfusi darah. Tapi kebanyakan teman-teman di sini nih, maaf ya teman-teman, ibu bapak lihat nggak pejuang-pejuang thalassemia ini mukanya mirip-mirip, benar nggak? Kenapa mereka hitam-hitam dan mukanya mirip-mirip? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, kalau Anda ketemu pasien thalassemia dari jarak 100-200 meter, Anda udah bisa lihat thalassemia itu. Kenapa lihat ya? Jidatnya lebih menonjol, tulang pipinya nonjol, bener nggak? Perutnya gede-gede dan kulitnya hitam, bener nggak? Itu ada alasannya. Kenapa? Karena sel darah kita itu kan dibentuknya pabriknya di sumsum tulang nih. Karena mereka punya bermasalah rantai-rantainya tadi, akhirnya terjadi pembentukan darah yang inefektif, tidak efektif. Jadinya organ-organ tubuh lainnya mengkompensasi pembentukan darah itu. Tulang-tulang wajahnya jadinya melebar tuh. Makanya nonjol-nonjol mereka. Bahkan ada istilahnya Coleifasias, mukanya kayak chipmunk. Pernah lihat chipmunk? Alvin and the Chipmunk yang kartun itu? Ya kayak gini kan kira-kira mukanya gitu. Jadi ada ciri khas khususnya gitu. Sorry ya Pak Jirin ya, ini supaya mereka lebih aware gitu bahwa thalassemia itu seperti itu. Jadi ada pasien thalassemia di Fatmawati baru